Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Pembahasan RUU perampasan aset masih mandek dan bola panasnya masih ada di DPR. Selama 14 tahun RUU perampasan aset tak pernah kunjung selesai. Bahkan 5 tahun terakhir DPR belum pernah sama sekali melakukan rapat paripurna untuk membahas draft RUU perampasan aset. Kekesalan ini rupanya tidak hanya dirasakan oleh rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto. Tapi rupanya KPK pun sudah sangat geram dengan tindakan para dewan kita di Senayan yang selalu melambat-lambatkan menunda-nunda pembahasan RUU perampasan aset. Bahkan teman-teman KPK belak-belakan melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto yang mengatakan bahwa lembaganya sangat menaruh harapan tinggi kepada para anggota DPR baru yang dilantik untuk periode 2024-2029. Hari ini teman-teman kita akan mendengarkan pernyataan langsung dari KPK terkait lambatnya kinerja DPR kita, DPR Republik Indonesia untuk pengesahan RUU perampasan aset. Dan kita pun bakal sama-sama mendengarkan apa sih permasalahan DPR sehingga DPR tidak kunjung mengesahkan RUU perampasan aset. Apakah benar DPR kita disebut-sebut banyak melakukan tindakan korupsi sehingga ketakutan kalau misalnya RUU perampasan aset ini disahkan, maka mereka bisa saja harta mereka bisa saja disita seluruhnya oleh negara tanpa urusan di pengadilan terlebih dahulu. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, mending kita langsung aja simak dulu. Ini pernyataan lengkap dari juru bicara KPK Tessa Mahardika terkait lambatnya pengesahan RUU perampasan aset di Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Yuk teman-teman simak video selengkapnya. Ya, sebagaimana sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset, yang mana RUU atau bila nanti disahkan menjadi undang-undang ini memiliki tujuan dan dampak yang sangat positif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya. Tentunya akan lebih memudahkan lagi dalam rangka penindakan, dan harapan KPK, para anggota DPR RI yang sudah dilantik dapat memahami bobot dari RUU pemberantasan korupsi ini. RUU perampasan aset. Jadi harapan kami RUU ini dapat menjadi prioritas untuk dibahas oleh rekan-rekan khususnya di Komisi 3. Terima kasih. Ya. Tanggapan KPK soal DPR supaya preventifnya gimana ya untuk terkait korupsi sama untuk institusi yang baru di DPR ini di 2024 sama 2029. Ya, KPK menaruh harapan tinggi kepada anggota DPR periode 2024 sampai dengan 2029 yang telah dilantik untuk melakukan penguatan pemberantasan korupsi. Melalui fungsi legislasi, KPK berharap sebagaimana yang tadi sudah disampaikan atau ditanyakan, pengesahan RUU perampasan aset menjadi prioritas sehingga kita meyakini pemberantasan korupsi sebagai law enforcement sekaligus dapat menjadi aset recovery yang optimal dan efektif bagi penerimaan negara melalui PNBP. KPK juga meyakini para anggota DPR terpilih akan memegang teguh komitmennya untuk menjalankan peran politiknya secara berintegritas, sehingga setiap proses politik dalam penyusunan kebijakan publik maupun pengawasannya adalah semata-mata dalam rangka kemaslahatan rakyat dan menghindari praktik-praktik korupsi.
secara real tentunya dalam rangka pencegahan, KPK berharap para anggota DPR yang sudah terpilih ini secara periodik dapat mengisi LHKPN yang merupakan salah satu kewajiban bagi para penyelenggara negara. Kami berharap tidak hanya sekedar formalitas saja, tetapi LHKPN ini merupakan bentuk pencegahan dan bentuk monitoring kepada para penyelenggara negara, sehingga masyarakat juga dapat menyaksikan wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat ini benar-benar memiliki harta kekayaan yang didapat melalui cara-cara yang sah. Demikian. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan sama-sama pernyataan dari juru bicara KPK Tessa Mahardika yang menerangkan terkait lambannya pengesahan RUU Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini KPK sendiri teman-teman mengakui bahwa RUU Perampasan Aset ini sangatlah penting. Dalam pernyataan yang saya kutip, ini KPK berharap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi prioritas pertama dalam pembahasan-pembahasan di DPR. Kata Tessa saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada 1 Oktober 2024 kemarin. Sehingga kita yakin pemberantasan korupsi sebagai law enforcement sekaligus dapat menjadi aset recovery yang optimal dan efektif bagi penerimaan negara melalui penerimaan negara bukan pajak PNBP lanjut ya. Ini teman-teman, Indonesia itu adalah negara paling kaya di dunia. Kenapa saya sampai yakin Indonesia adalah negara paling kaya? Karena kita lihat saja kekayaan alam Indonesia, kekayaan alam bahari kita, kelautan kita, ya kita sangat penuh dengan garis ya. Kita lihat saja teman-teman, kekayaan bahari kita, kekayaan mineral kita, pertambangan kita, perkebunan kita. Apa yang dibutuhkan oleh sebuah negara untuk bisa menjadi negara maju ada di Indonesia. Bahan-bahannya ada di Indonesia. Kita punya nikel, tembaga, emas, bauksit, timah, semua hal mineral-mineral berharga yang paling dicari oleh negara-negara maju ada di Indonesia. Kita lihat perkebunan kita sangat subur dan kita adalah salah satu produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia. Dan tentu berbagai kekayaan alam ini rupanya tidak bisa dan tentu berbagai kekayaan alam ini kalau misalnya diolah dengan benar, hilirisasinya berjalan, Indonesia tidak akan lagi menjadi negara miskin. Dan mungkin saja Indonesia bisa menyaingi Amerika, bisa menyaingi Cina, menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Bahkan prediksinya 2040-2045 Indonesia emas bakal menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. Dan hal inilah yang teman-teman ingin Pak Prabowo capai, salah satunya dengan pemberantasan korupsi, karena tanpa pemberantasan korupsi sampai kapanpun, sekaya apapun Indonesia tidak akan pernah bisa Indonesia maju. Kenapa saya bilang seperti ini? Kita lihat di era-era sebelumnya, era Orde Baru, kita reformasi pun saat ini dengan korupsi yang masih banyak, ya Indonesia sampai kapanpun tak akan mungkin bisa menjadi negara maju. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Geram pasti, kesel iya, tapi mudah-mudahan DPR kita untuk periode 2024-2029 bisa memenuhi janji politiknya dan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani tak lagi menunda-nunda pembahasan RUU Perampasan Aset. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.